Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semua, saat ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Cerita ini dipetik dari kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Muhammad Syatu Adimiyati. Cerita ini sebetulnya saya ceritakan karena memang saat ini kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, ya, hari lahirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita itu berkaitan dengan Maulid, keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab I'anatul Talibin itu diceritakan dulu pada masa pemerintahan atau Amirul Mukminin, ya, Harun ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbas, kerajaan dinasti Bani Abbas yang waktu itu masih mencapai masa keemasannya di Baghdad. Ada seorang pemuda, di mana seorang pemuda ini memang selama hidupnya pemuda itu tidak pernah melakukan kebaikan, jarang ya melakukan kebaikan, bahkan meresahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, penduduk Basrah saat itu. Dan pemuda ini selama masa hidupnya oleh penduduk Basrah atau Irak, ya, sekarang dicela, dihina karena memang tidak pernah melakukan kebaikan, atau bahkan bukan hanya tidak sekedar melakukan kebaikan, ya, tetapi malah meresahkan orang-orang. Pemuda itu banyak mencuri, minum-minuman arak, kemudian mabuk-mabukan, ya, semua dikerjakan kemaksiatan itu, sehingga orang-orang pada benci. Suatu ketika pemuda tersebut ini meninggal atau mati, maka semua penduduk Basra saat itu senang dengan berita matinya seorang pemuda ini. Maka orang-orang atau penduduk Basra itu enggan mensolati jenazahnya, tidak mau mensolati jenazahnya, tidak mau menguburkan, tidak mau memandikan. Lalu kemudian penduduk Basrah tersebut dikejutkan ataupun dibuat kaget, ya, oleh suara yang datangnya dari langit. Suara itu mengatakan, "Sholatilah pemuda itu, mandikanlah pemuda itu, kuburkan dengan layak, karena pemuda tersebut mulia atau baik di sisiku." Itu suara yang datangnya dari langit. Kaget para penduduk itu, kok bisa yang selama hidupnya dinilai oleh penduduk, dilihat pemuda tersebut tidak ada kebaikannya, kok bisa ada suara lalu kemudian mengatakan suara itu bahwa pemuda ini bagiku adalah mulia, baik, dan itu termasuk daripada golongan min auliyaillah, atau orang-orang yang mendapat gelar wali, kekasih Allah. Maka dengan spontan para penduduk tersebut, dengan adanya suara tadi, merawat jenazahnya, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Kemudian malam harinya, salah satu dari penduduk Basrah itu bermimpi bertemu dengan pemuda. Di dalam mimpinya ini, dia melihat pemuda tersebut memakai baju kebesaran dengan mahkota di kepalanya. Heran penduduk itu. Dia bertanya kepada pemuda itu, kalau dalam bahasa Arab, bimanil tahadal fadilah, atau bimanil tahadal rutbah, dengan apa engkau mencapai kedudukan ini? Padahal yang saya tahu, dulu kamu di dunia itu dihina, dicemooh, dan semua penduduk Basra itu melihatmu memang tidak pernah melakukan kebaikan. Tapi kok sekarang kamu ini mendapat baju kebesaran, diistimewakan. Dengan apa kau mencapainya? Maka pemuda itu menjawab, bimahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapat gelar ini, mendapat pakaian ini dengan sebab saya itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena memang kebiasaan saya, dan itu disaksikan oleh penduduk Basra, walaupun pemuda ini selama masa hidupnya ini tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tetapi di saat bulan Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi Muhammad, dia mandi, kemudian memakai wangi-wangian, parfum yang terbaik dipakainya, baju yang paling bagus dipakainya, celana atau sarung yang paling bagus dipakainya, demi menghormati atau mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab inilah Allah itu cinta kepada pemuda tersebut. Oleh karenanya jangan jauh-jauh ya, kalau ada maulid itu ya minimal berkumpul, karena terinspirasi daripada kisah pemuda tadi ini yang selama hidupnya ini tidak pernah melakukan kebaikan, tapi dengan modal cinta kepada Rasul di hari kelahirannya, sehingga pemuda ini mendapat pertolongan ataupun diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sehingga mendapat kedudukan yang baik di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.